Ya, penyebab utama rusaknya anak adalah sebabnya adalah orang tua. Oleh karena itu, ketika anak rusak, anak nakal misalnya, atau anak tidak sesuai harapan, janganlah orang tua menyalahkan guru di sekolah, menyalahkan yang lain, salahkan orang tua sendiri. Ya, orang tua sendiri. Kemudian, contoh lagi misalnya, orang tua itu nggak paham dengan hak anak. Banyak orang tua membandingkan anak dengan anak yang lain. Coba lihat, si Fulan kok bisa ranking satu, kamu kok nggak bisa? Coba lihat sana, si Fulan hafal juz sekian juz, ya, sudah hafal, kok kamu nggak bisa? Orang tua sering membandingkan anak-anak dengan anak orang lain atau antar anak. Ya, padahal orang tua tidak mau juga dibandingkan dengan orang tua yang lain. Coba deh nanti ada anak ngomong, ya, coba lihat bapak yang itu tuh, dia mau main sama anaknya, bapak nggak mau kita yang kira-kira dibandingkan. Jadi sering orang tua membandingkan anak dengan anak yang lain, sedangkan tidak mau ya, membandingkan orang tua dengan orang tua yang lain. Tidak perlu dengan anak. Dan kalau kita bicara motivasi pendidikan anak sangat banyak. Sangat banyak kalau kita bahas tentang motivasi yang di antaranya anak itu investasi terbesar di akhirat. Ya, ini akhirat investasi terbesar. Ketika di akhirat, ketika tua siapa yang mendidik anak, yang merawat kita? Kalau bukan anak-anak. Kemudian apalagi di akhirat siapa yang mendoakan? Kalau bukan anak. Karena yang paling ikhlas mendoakan itu anak. Kita punya keluarga, punya orang tua, punya saudara, punya suami, punya istri. Yang paling ikhlas mendoakan anak. Orang tua umur bisa jadi lebih dahulu, saudara bisa jadi sibuk dengan keluarganya, suami atau istri bisa jadi udah lebih tersisa. Berarti anak yang mendoakan di akhirat. Dan berbicara tentang motivasi sangat banyak seperti itu. Dan mungkin dengan katakanlah bahwasanya jangan sampai kita menyanyiakan pendidikan anak kita, menyanyiakan pendidikan, dan kita tidak peduli sama sekali. Ya baiklah, mungkin kita langsung lanjut ya. Kita masuk ke kaidah yang pertama. Jadi kita tidak baik, saya mungkin kalau di skor mas. Ya, qaidatul ula, jadi kaidah yang pertama, kan di saya lupa di skor atas. Oke, qaidatul ula, kaidah yang pertama, an nu'amila abna'ana hasaba marhalatihim al-umriyah. Jadi kita bermuamalah dengan anak-anak kita sesuai dengan marhalah tingkatan umurnya. Wafil hikmati al-masyhurah, dalam suatu ungkapan yang terkenal, yaitu la'ib waladaka sab'an. Jadi ada ungkapan dalam bahasa Arab yang terkenal, la'ib waladaka sab'an, ajaklah anakmu bermain ya, dalam usia 7 tahun pertama. Wa'adibhu sab'an, dan ajarkanlah ilmu didik 7 tahun berikutnya. Kemudian wasohibhu sab'an, dan jadikan teman anakmu, sahabat, jadikan teman ya ketika berusia 7 tahun berikutnya. Jadi ini ada ungkapan dibenarkan juga. Jadi ketika anak 1 tahun sampai 7 tahun kita main-main sama anak, maksudnya kombinasinya adalah main-main. Dia jangan serius, dimarahin, dikasih amanah berat-berat. Kemudian umur 7 sampai 14 tahun kita mulai ajarkan, karena dia mulai masuk usia teknis, kita ajarkan. Kemudian umur dari 14 sampai 21 itu baru kita sohib. Jadi kita seolah-olah anak ini teman kita. Kita dapat kita diskusi, kita tidak boleh memaksakan pendapat dan sebagainya. Ini adalah utama yang benar. Tapi sebagian orang tua kaidah ini saja nggak paham. Sebagian orang tua kayak yang dasar ini nggak paham. Jadi
masih kecil ya, masih kecil 4 tahun 5 tahun dimarah habis-habisan, diajarkan ke anak habis ya. Kemudian umur 7 sampai 4 sampai 14 tahun masih diajak main-main, nggak tegas ya. Kemudian anak umur 14 sampai 21 itu dianggap masih kecil ya, masih otoriter, nggak ditanya pendapatnya. Jadi kapan yang gimana kok oleh para ulama, kan nanti ada dalil-dalil, ternyata ada dalilnya. Jadi bisa bilang 1 sampai 2 tahun kita kombinasi yang 7 sampai 14 kombinasinya adalah kita mulai mendidik anak pertama masuk usia taktis, kemudian 14 sampai 21 kita amanah seperti amanah cuma maksudnya bukan seperti pemanfaatan tapi amanah. Ya. Baik, kita lanjutkan Mas Ayu. Afwan Ustaz, mungkin earphone-nya bisa didekatkan Ustaz. Ada beberapa peserta yang kurang jelas suaranya. Jelas sudah? Mas Herol? Ya. Iya. Ini jelasnya berarti diangkat ini. Ini ya, mohon maaf ya, headsetnya yang itu nggak kebawa gitu ya. Ini berarti harus dideketin nih. Ya nggak apa-apa lah sambil megang. Ya ini mantap baru ya. Iya baik. Mantap suaranya sekarang Ustaz, jelas sekali. Ya, waduh mantap sip. Kalau gitu baiklah kita lanjut ya Mas Herol. Iya, jadi tadi kalau gitu kita ulang deh kalau gitu ya. Ini kaidah yang pertama kita ulang kaidah yang pertama tadi Mas Herol, kita ulang pelan-pelan. Jadi ingat ya, ini ada kaidah pertama. Baru mulai tadi ya. Kaidah pertama yaitu an-nu'amila abna'ak hasba marhalatihim al-umriyah. Kita bermuamalah dengan anak-anak sesuai dengan marhalah umur, yaitu fil hikmatil al-masyhurah. Kemudian dengan dalam suatu ungkapan yang terkenal, la'ib waladaka sab'an, bermain-mainlah dengan anakmu ketika berumur 7 tahun, 1 sampai 7 tahun. Kemudian wa'adibhu sab'an, kemudian ajarkanlah adab dan ilmu ya, mulai dididik ketika umur 7 sampai 14 tahun. Wasahibhu sab'an, kemudian bertemanlah dengan anakmu, bersahabatlah dengan anakmu umur 14 sampai 21 ya. Nah, jadi ini marhalah umur yang kita harus tahu. Artinya bagaimana? Maksudnya ini ungkapan ini benar ya, masyhurah ini, dan nanti ada dalil-dalilnya nanti kita bacakan. Jadi antara umur 1 sampai 7 tahun itu anak-anak belum tamyiz, belum bisa membedakan baik dan benar. Jadi ini banyaknya kita main-main. Ya, banyaknya kita main-main, bercanda-bercanda dengan anak, dominasinya itu. Ya, dan dia belum tamyiz, belum bisa membedakan baik dan buruk. Ya, dan ingat ya, ini kalau kita ngomong tahun dalam Islam pakai hijriah ya, pakai hijriah. Kemudian wadibuhu, kita ajarkan, mulai kita ajarkan, kita didik, kita ajarkan, kita tanamkan ketika umur 7 sampai 14. Ya, karena mereka sudah mulai masuk usia tamyiz, bisa membedakan baik dan buruk. Nah, kemudian barulah kita anggap anak seolah-olah seperti teman, sahibku sab'an, ketika umur 14 sampai 21. Ya, maksudnya teman ya, kita mulai minta pendapatnya. Ketika dia mengambil keputusan, kita hanya sekedar bisa memberikan masukan, tidak memaksakan. Dan kita mulai libatkan dalam beberapa hal-hal penting, dan kita mulai juga memberikan amanah kepada anak tersebut. Amanah-amanah yang berat, amanah-amanah yang mulai bisa dilepas. Ya. Oke, ini penting, dan ternyata kaidah dasar ini saja banyak kaum muslimin yang belum paham. Ini kaidah dasar banget, dan ada dalilnya. Banyak kaum muslimin belum paham. Artinya ada kita ketemu ya, umur 5 tahun anaknya dimarah habis-habisan. Ya, 5 tahun anaknya dimarah habis-habisan. Kamu kok nggak paham? Sudah Bapak jelaskan berulang-ulang, kok nggak paham? Jelas. Belum paham, belum tamyiz. Dimarahin ya habis-habisan. Umur baru 4 tahun, 5 tahun keras. Ya, demikian juga dengan umur ini, umur 7 sampai 14 tahun, ya, itu tidak dididik ya, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang umur 14 sampai 21 itu otoriter, ya, padahal anak sudah mulai mandiri dan sebagainya. Baik Mas Herul, mungkin dilanjutkan ya, di scroll.
Ya, kita masuk ada penjelasan marhalah umriyah. Nah, ini yang paling penting ya. Marhalah umriyah fal waladu yamuru bi salati marahila. Yang namanya anak dia akan melalui 3 marhalah. Walikul marhalatin ta'amulun khasun biha. Dan setiap marhalah itu ada cara bermuamalahnya. Ini penjelasan yang tadi. Yang pertama dulu ini sangat penting ya. Marhalatul ula yang pertama la'ibhu sab'an. Kita bermain dengan anak, dominasinya bermainnya. Ketika berumur 1 sampai 7 tahun. Ai hatta sini sabi'ah sampai umur 7 tahun. Wahia marhalatul lahwi wal la'bi wal baro'ah. Yaitu ini usia di mana anak-anak lahu, main-main, bersenda gurau, la'ib, bermain-main, wal baro'ah, dan baro'ah artinya maksudnya tidak boleh disalah-salahkan terus. Karena belum bisa baro'ah ini artinya dia berlepas diri ya. Baro'ah belum punya dosa maksudnya, itu terjemahnya maksudnya. Itu yai haisu la yusta'malu uslubu turbi. Jangan pakai cara-cara mukul wal hirman dan kemudian serba larang-larang. Ya, dikit-dikit dilarang, dikit-dikit dimarahin, enggak. Illa fi nitokin doyikin, kecuali dalam nitok, dalam batasan yang sempit saja ya, boleh ya. Ya, batasan yang sangat sempit katanya ini seperti itu. Ya, walakin bitaujihihi ilal adatil hasanah. Tetapi kita tetap apa namanya, meskipun belum bisa membedakan baik dan buruk, dan bisa jadi anak di umur sekian ini kita jelasin berulang-ulang nggak paham-paham gitu, tetap ya kita taujih, kita arahkan dia ke adat yang baik ya. Dan kita jangan pernah protes ya, di umur ini sudah diajarin berulang-ulang kok nggak paham. Kan bukannya bapak udah jelasin berkali-kali, kamu kok begitu lagi. Ibu sudah ngomong kok begitu lagi. Namanya juga belum tamyiz, belum bisa membedakan baik dan buruk. Jadi jangan sampai keluar kata-kata seperti itu. Udah dijelasin berulang-ulang kok gitu lagi. Memang belum bisa paham gitu ya. Ya seperti itu. Ya, dan ini memang ada hadisnya tamyiz, yaitu dalilnya ya, muru auladakum sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika berusia 7 tahun. Nah, itu dalilnya. Kenapa diperintahkan usia 7 tahun? Ya, karena setelah usia 7 tahun, dia bisa membedakan baik dan buruk. Mulai diperintahkan. Ya, diperintahkan dengan gesit ya. Walaupun sebelumnya juga sudah boleh. Ya, 5 tahun sudah boleh kita suruh sholat. Tapi 7 tahun ini yang intensif. Perintahkan saja. Ya, kalau enggak jangan dipaksa, tapi boleh boleh diperintahkan terus, dibujuk-bujuk begitu, dibujuk-bujuk boleh. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin, dan boleh kita pukul ketika sudah usia 10 tahun. Farraqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah tempat tidurnya. Nah, hadis ini saja ya penjelasannya, dari hadis ini, satu hadis ini aja itu kita bisa mengeluarkan banyak kaidah-kaidah penting dalam pendidikan anak. Ya, ini kita menjelaskan panjang lebar banyak ya dari hadis ini saja. Ya, jadi yang pertama bahwasanya tadi ya usia tamyiz 7 tahun. Itu dari kesepakatan, setahu saya ulama sepakat ya 7 tahun belum bisa membedakan baik dan buruk. Nah, kemudian kita baru seketika 10 tahun di situ mereka tadi yang mulai fase adib mulai dididik. Makanya tadi wadrib boleh dipukul. Dan juga banyak yang salah paham dari hadis ini, bahwasanya yang ketika anak tidak sholat boleh dipukul. Dan beberapa ulama menjelaskan berarti kalau perkaranya di bawah sholat itu jangan langsung main pukul. Dan perkara apa yang urusannya lebih besar daripada sholat ya. Jadi sholat ini adalah perkara yang sangat besar sehingga boleh dipukul. Kalau perkara yang di bawah sholat jangan main pukul. Intinya pukulan ini adalah jalan terakhir bagi anak, dan itu ada adab-adabnya nanti. Dan kita lihat sebagian orang ada yang memberikan hukuman keras pada anaknya, dipukul. Ya, hukuman ini padahal belum dijelaskan, belum dididik dan seperti itu. Ya. Dan dari hadis ini banyak penjelasan. Saya ingin menjelaskan panjang lebar hadis ini, tapi waktunya sepertinya tidak cukup. Ya, tidak cukup. Ya, dan ini juga terkait dengan untuk memisahkan tempat tidur. Penjelasan ringkasnya adalah kalau sudah 10 tahun itu dipisahkan tempat tidurnya. Ya, jadi kalau anak laki-laki dan anak perempuan harus beda kamar,
Sedangkan kalau anak laki-laki dan sedangkan kalau sesama laki-laki dan sesama perempuan itu kasurnya harus dipisah. Walaupun satu kamar kasurnya dipisah. Kalau kasurnya nggak bisa dipisah, itu disekat dengan bantal atau apa. Itu fikihnya. Dan itu tentu saya pendidikan seksual bagi anak-anak seperti itu. Ya, jadi itu dalilnya. Baik, kita lanjutin Mas Herul. Mungkin ini baru kaidah pertama aja, waktunya nggak cukup. Kita lanjutkan ya. Kemudian ini penting juga marhalatul tsaniyah, tingkatan umur yang kedua, adibhu sab'an. Mulai diajarkan adib, diajarkan adab, diajarkan ilmu. Ketika umur berapa? Ai min sinni sabi'ah. Dari umur 7 tahun hatta sinni rabi'ata asyrata. Dari sampai umur 14 tahun. Wahia sinut tamyizil wal idrak. Nah, disinilah usia tamyiz, mulai bisa membedakan baik dan buruk, dan idrak sudah mulai pemahaman. Kemudian wanamwil akli, mulai tumbuhnya akal, wal fahmi, dan tumbuhnya pemahaman. Di sini sudah mulai. Maka fal wajibu alal abawaini tarbiyata aqlihim. Wajib bagi orang tua untuk mendidik akalnya. Walaisal maqsudu minat tarbiyati kama yafhamul katsiruna. Dan bukanlah tujuan dari pendidikan sebagaimana dipahami oleh banyak orang. Yaitu apa? At-ta'am wal kasa'u wal rahatu. Ya, yaitu sekedar punya anak atau sekedar dikasih makan, ta'am, kasa, dikasih pakaian, waroha, sekedar disenengin aja. Jadi banyak orang tua mendidik anak itu yang dipikirkan adalah bagaimana dia makan, pakaian, pendidikannya, dan rohah dan senang. Bala buddha min boda'in amrin, memberikan gizi bagi akal. Lah, kenapa lian mua aklu, supaya itu pemahamannya, watatahassana akhlakuhu, dan akhlaknya menjadi bagus. Ya, jadi ingat di usia ini mulai paham baik dan buruk, mulai diajarkan ya hal-hal yang baik dan dicontohkan. Orang tua mencontohkan. Jadi jangan berharap ya anak-anak rajin sholat. Gak pernah lihat anaknya orang, gak pernah lihat anak orang tuanya sholat. Ya, mohon maaf ya, jangan mimpi punya anak hafiz dan hafizah. Orang tua gak pernah baca Al-Quran, gak pernah melihat, gak pernah. Dan di sini juga mulai balik. Di sini juga anak-anak mulai balik nih, usia 7 sampai 14 tahun ini sudah mulai balik. Dan sudah mulai balik, khususnya di zaman ini anak-anak lebih cepat baliknya, terutama anak perempuan. Dulu rata-rata katanya SMP baliknya, sekarang SD sudah pada balik, kelas 5, kelas 6, kelas 4 sudah balik anak perempuan. Laki-lakinya juga demikian. Dan salah satu pendidikan, salah satu adab di sini kan adib didiklah, itu yaitu kita mulai mendidik juga pendidikan seksual bagi anak, dan ini perlu kajian khusus. Bagaimana pendidikan seksual bagi anak ini perlu kajian khusus. Nah, tadi yang paling dasar tadi, hadis tadi, fariqu bainahum fil madaji, misalkan tempat tidur, dan banyak orang tua nggak tahu. Orang tua nggak tahu. Jadi kalau sudah umur 10 tahun, kamar anak laki-laki dan kamar anak perempuan harus pisah. Bagaimana caranya pisah? Sekat dari. Nah, kemudian kalau ada anak perempuan, laki-laki, itu tempat tidurnya dipisah. Jadi kalau sesama laki-laki, sama perempuan boleh satu kamar, tapi tempat tidurnya dipisah. Ya, apa kita belikan kasur yang kecil, atau kalau nggak bisa kita jelaskan pakai sekat. Ya, pakai sekat, pakai bantal seperti itu atau yang lain. Kalau nggak bisa sama sekali, kita jelaskan harus gini, tetapi apa punya uang untuk beli kamar atau beli bagi bapak uang, dijelasin kepada anak tujuannya seperti ini. Itu dijelaskan kalau nggak bisa sama sekali. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ini juga penting sekali ya, marhalatul tsalitsah sahib sab'ah. Kemudian kita berikan sahib, ya, kita temani, kita jadikan sahabat, ai min sinni rabi'ata al-asyrata, dari umur 14 tahun ila sinni al-hadiyati al-wal ashrin, sampai umur 21. Wa hadhihi al-marhalatu tabda'u ma'al murahaqah. Dan sebagian ulama menyatakan usia ini disebut dengan fase murahaqah. Ya, walaupun sebagian lagi
menyebutkan fase murahaqah itu yang pertama tadi, usia 7 sampai 14 tahun. Karena banyak yang menerjemahkan murahaqah itu adalah fase pre-puber, fase pre-balik, fase sebelum balik. Ya, jadi murahaqah ya, cuma dari sini, jadi ada perbedaan pendapat juga ya. Jadi kalau penulis kitab ini murahaqah ini umur segini, umur 14 sampai 21. Tapi beberapa penulis-penulis yang lain, murahaqah itu masuk usia ketika pre-balik ya, berarti yang 14 tahun seperti itu. Karena apa? Karena rohaqah itu artinya ya apa yang membuat beberapa kejadian-kejadian yang menyusahkan. Itu emang pre-balik emang begitu ya. Ya kita lanjutkan, wahai itu tatafattahu al-gorais ya. Jadi di sini sudah mulai terbuka gorais ya, insting-insting. Wa yuhawilu syabu itsbata nafsihi, dan para pemuda mulai mencari jati diri, eksistensi diri. Ya, maka fa'ala walidayhi ayyastami'u ilaih, maka orang tua harus dengar. Di sini mulai mendengar pendapatnya. Jangan maksa, diajak musyawarah, wa yahtarimuhu arahu, dan menghormati pendapatnya. Ya, sebagaimana kita bermuamalah dengan teman, nggak bisa kita ajarin, nggak bisa kita ini. Wa yasbiru ala ghorabati tabaihi, dan kita bersabar dengan tabiat-tabiat yang aneh. Yang namanya pemuda itu dia pasti aneh-aneh. Kenapa? Sedang mencari eksistensi diri. Ya, ingin mencari eksistensi diri, ingin membuktikan, dan ingin menjadi pusat perhatian. Dan ada yang mencari perhatian dengan prestasi, ada yang mencari perhatian dengan perbuatan yang aneh-aneh. Jadi itu kunci ya. Jadi kenapa pemuda seperti itu? Karena ingin cari perhatian. Hanya saja ada yang ingin mencari perhatian dengan prestasi, ada yang mencari perhatian dengan aneh-aneh. Ngebut-ngebutan di jalan, mencet rambutnya, tato, itu ngapain? Ingin cari eksistensi. Ya ingin diperhatikan oleh saya. Beda. Ini loh, coba lihat saya. Lihat semua saya ini, tato saya. Ya ini apa? Ini rambut saya dicat. Coba lihat saya. Gitu. Ya, wajafa fi akhlaqihi, dan jafaf artinya kurang ajar ya. Akhlaknya kurang ajar, kaila yatamarrat ya, supaya tidak ngeyel, wa ta'arradu lil inhiraf, supaya tidak terpapar dengan inhirafis suluki wal akhlaqi ya, penyimpangan akhlak dan rusaknya adab. Ya, ini fase yang berapa? Yang ketiga. Fase yang ketiga. Ya, dan memang fase murahaqah ini yang mungkin lebih berat ya, karena asal katanya rohaqah artinya lelah ya. Lelah, di mana orang tua mulai menemukan anak yang kritis dan bahkan bisa jadi melawan, ya, mulai kritis, melawan dan sebagainya seperti itu, ya. Dan di sini sebagian ulama mengatakan di sini anak sudah mulai diberikan amanah, ya, berikan amanah, ya, nggak apa-apa asalkan tidak mengganggu pekerjaan utama seperti sekolah, ya, amanah kerjaan rumah, membantu bisnis orang tua dan sebagainya. Ya, artinya jangan sampai nggak dapat amanah sama sekali. Ya, tidak punya amanah sama sekali. Berbeda ya. Jadi karena zaman kita aja anak-anak sekolah di rumah, di sekolah, sedangkan di zaman dahulu pendidikannya mereka sudah mulai kerja, mulai bantu bapaknya dagang, mulai bantu bapaknya jadi petani, mulai bantu mengembalakan kambing. Nah sekarang kita ini itu ya, sekolah tadi kadang-kadang kita kurang memberikan amanah-amanah yang bersifat terapan, ya, bersifat terapan. Kita mulai kasih seperti itu yang katanya ulama kurang. Ya baik, kita lanjutkan kemudian ini ya, kaidah yang pertama yang perlu kita pahami. Nampak baru kaidah pertama aja udah ini. Oke. Kaidah yang kedua kemudian ya, baru ya. Ya, jadi berbaktilah kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Gitu ya. Jadi kita berusaha berbakti
Mas Hairul. Afwan Ustadz, suaranya hilang, tidak terdengar. Masih belum ada suaranya Ustadz. Belum ada Ustadz. Ya, terdengar sudah nggak? Kembali Ustadz. Sudah. Belum terdengar Ustadz, belum. Ini terdengar nggak? Terdengar Ustadz. Hilang lagi Ustadz. Afwan Ustadz. Belum terdengar Ustadz. Kedengeran? Terdengar. Terdengar. Jelas apa enggak? Mungkin bisa didekatkan lagi Ustadz. Oke, kedengeran? Ya. Jelas Ustadz. Ya, baik ya. Kita lanjutkan ya. Bisa diulang mungkin Ustadz? Ya, baik. Kaidah yang kedua ya. Ya, nanti Mas Herul kalau kena kedengeran bilang ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kaidah yang kedua ya, yaitu baru abakum tabarrukum abnaukum ya. Jadi yang kaidah yang kedua, kita diperintahkan berbakti dulu kepada kedua orang tua kita, maka anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Fal jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan sesuai dengan perbuatannya. Ya, fal hayatu dinun wal wafa. Yang namanya hidup adalah dainun, hutang, dan wafa dan penunaian hutang tersebut. Ya, faman barra walidayhi barrahu abna'uh. Barang siapa yang dia berbakti kepada orang tuanya, insya Allah nanti anak-anaknya akan berbakti. Qala Rasulullah SAW fima yuru anhu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, barru abakum tabarrukum abna'ukum. Ya, berbaktilah kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian nanti akan berbakti kepada kalian. Nah, jadi ini kaidah kedua yang paling penting disampaikan dulu. Ya, jadi kalau kita mengeluh ya, anak-anak kok nakal, anak-anak kok susah diatur. Coba ingat-ingat dulu ya, ingat-ingat dulu, tanya-tanya dulu, apakah kita pas kecil begitu? Jangan-jangan kita pas kecil sama. Pas kecil kita susah diatur, ngeyel, bahkan melawan orang tua gitu, bahkan durhaka gitu. Sekarang malah ngeluh-ngeluh, ya anak kok susah diatur, anak kok susah di ini, ya anak kok begini. Padahal kita dulu sama, pas kita kecil juga sama, susah diatur, ngeyel, durhaka gitu. Nah, oleh karena itu kita berusaha berbakti ya pada orang tua. Ya kalau sudah meninggal ya kita banyak doakan. Oleh karena itu kalau dulu kita merasanya ya susah diatur, nyusahin orang tua terus, maka masih bisa minta maaf ya, sering-sering telepon orang tua, kita berbakti, kita bantu ngobrol, ya ajak ngobrol, ya telepon ibu yang dulu pas kecil ya ibu kita yang ngajak kita bicara. Ya sekarang ketika besar kita sering-sering ngajak bicara ibu dan orang tua. Dulu pas kita kecil belum bisa ngomong apa-apa, yang ngajak ngobrol tuh ibu ya, ngajak ngobrol, diajarkan alif bata, diajarkan a bata, diajarkan a b c, itu ibu. Jadi kita sekarang ya, masih ada kesempatan sekarang kalau orang tua yang masih hidup sering-sering telepon, jangan sungkan-sungkan minta maaf ya, dulu ngeyel, dulu pernah ini, itu pasti dimaafkan oleh orang tua. Dan mudah-mudahan dengan itu kita akan jadi wasilah. Dan ini banyak ya, bisa jadi banyak terjadi ya, ngeluh-ngeluh ya, anaknya ngeyel, anaknya kok susah diatur.
Ternyata dulu dia sama. Dia juga pas jadi anak juga ngeyel, saya diatur nyusahin terus ya. Bahkan ngelawan dan durhaka. Kaidah yang sangat penting, kaidah yang ketiga. Oke, kemudian kaidah yang ketiga kita lanjut Mas Heru, yang ketiga. Kaidah yang ketiga. Ya, kemudian al-qaidah ats-tsalisah, kaidah yang ketiga, ar-rifqu wal lin. Lembut dan lin. Lin juga artinya lembut ya, artinya kita lembut fi ta'amul, kita berlemah lembut dengan bermuamalah kepada anak. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan itu berada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, akan menghiasi. Wala yunsa'u min syai'in illa syana. Tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan merusak. Dan ini kaidah dasar. Jadi ini kaidah-kaidah penting-penting dulu disampaikan. Dan ini kaidah paling dasar, yaitu bermuamalah dengan anak hukum asalnya lemah lembut dan lin. Lin asalnya lembek ya, secara kata lembek. Intinya lemah lembut dan kasih sayang. Kita bermuamalah kepada anak ini hukum asalnya. Dan memang hukum asalnya dakwah dan sebagainya, bahkan dakwah secara umum, apalagi anak. Ya, karena dinu nasihat, agama adalah nasihat, dan nasihat itu ia iradatul khair alal ghair. Yang namanya nasihat itu menginginkan kebaikan. Ya, bukan kita pengen hebat, bukan kita bisa menasihati, bukan. Ya, dan kita kalau kita dakwah kepada orang lain pun kita lembut, masa dengan anak. Ya, dan Adam dan Musa dan Harun saja itu dakwah ke Fir'aun dengan lembut. Allah berfirman kepada mereka berdua, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia togo, melampaui batas. Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Faqula lahu qawlan layyinan, dan katakanlah kepada Fir'aun dengan qawlan layyinan, dengan perkataannya lemah. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, mudah-mudahan Fir'aun ini ingat atau takut. Ya, jadi Fir'aun saja harus lemah lembut. Ya, anak kita bukan Fir'aun. Jadi hukum asalnya lemah. Setelah yang baik, kalau ada salah dikasih tahu dengan cara yang baik, dijelaskan yang baik. Jadi ini hukum asal. Hukum asal. Jadi nggak benar ya orang tua itu yang punya prinsip. Jadi anak itu otoriter, jadi anak itu yang feodal kata orang dulu, yang jadi anak dengan keras ya. Jadi anak dengan ini, memang ada hadisnya aliku saud. Memang ada hadisnya juga, gantunglah cambuk di rumah. Ini ada penjelasannya lagi ya, bukan sembarangan seperti itu. Dan Allah Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idza arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihim rifqa. Sesungguhnya Allah apabila menghendaki kebaikan kepada sebuah keluarga, Allah akan memasukkan kelembutan. Jangan sampai di rumah itu ya orang tuanya mencontohkan teriak-teriak, orang tuanya kasar, orang tuanya bentak-bentak, didominasi dengan itu. Jangan sampai demikian. Kalau itu memang kita sedang jauh dari kebaikan seperti itu. Ya, jangan sampai demikian. Ya, baik. Oke. Kita lanjutkan mungkin masih ya. Kita lanjutkan sampai kejar di pertemuan selanjutnya mungkin ya, ini karena ada kendala teknis mungkin ya, karena qadarullah saya sedang di luar kota, kemudian headset yang bagus pun nggak ke bawah gitu ya. Oke, mungkin ini kayak ada yang terakhir Mas Hairul. Insya Allah kita jelaskan di pertemuan selanjutnya aja. Ya. Baik, al-qaidatur raibah. Kemudian kaidah yang keempat yaitu tawassut ya, kita pertengahan fita'amul ma'ah, kita pertengahan dalam bermuamalah dengan anak. Faman zada an haddin, barang siapa yang dia berlebihan ya, berlebihan dari batas wal ma'qul, dari batasan tersebut, faqad dzalamahu, telah menzalimi anak, wa ajhafa fi haqqihim, dan telah menelantarkan hak anak. Wa man naqasa an dzalika tahawana, barang siapa yang mengurangi hak anak dan meremehkan, faqad afsada, telah merusak anak. Wa farrata, dan telah melampaui batas, farrata telah meremehkan, qasara telah melalaikan. Ya, jadi kita ini kaidah yang keempat, yaitu kita tawassut ya, kita pertengahan dalam pendidikan anak
Ya, jadi jangan terlalu berlebihan, ekstrim, keras, ya, dan juga jangan terlalu lembut. Dan demikian juga tawasud ini juga jangan terlalu banyak larangan-larangan, dikit-dikit melarang, dikit-dikit melarang, dikit melarang. Dan demikian juga jangan tasamuh, memudahkan, dikit-dikit itu membolehkan. Ya, demikian juga tawasud juga adalah menasehati, dikit-dikit nasihati, dikit-dikit nasihati sini, bapak kasih nasihat sini, bapak kasih nasihat, dikit-dikit dinasihatin ya. Nanti orang juga bosan anak-anak ya, dikit-dikit dapat nasihat, dikit-dikit dapat nasihat. Setiap salah ditegur, setiap salah diomelin, setiap salah dikomentarin, ini susah ini. Ya, demikian juga jangan sampai kita meremehkan, nggak pernah dinasehati, ditegur dan sebagainya, dan ini akan merusak seperti itu. Dan kita diperintahkan untuk tengah-tengah kan, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara pertengahannya. Demikian juga Nabi SAW bersabda, wasaddidu wa qaribu wa akshiru. Ya, hendaklah kalian pertengahan, jangan berlebihan. Ya, mungkin baik demikian, mungkin Mas Heru kita kaidah 4 aja deh, insya Allah kaidah selanjutnya kita kejar di pertemuan selanjutnya. Ini mungkin ada masalah di sinyal dan headset mungkin Mas Heru. Mungkin demikian Mas Heru. Dan kita juga sudah 1 jam ya ini. Insya Allah, ya. Jadi Ustaz, jazakallah khairan atas penjelasannya. Mungkin sedikit tadi ada gangguan dan di kawan-kawan YouTube juga tidak terdengar Ustaz sampai akhir Iya. qadarullah. Pak Ustaz, kita ada sesi tanya jawab sebentar atau kita langsung tutup untuk Kita mungkin tutup aja deh ya, insya Allah kita kejar di pertemuan selanjutnya ya. Mungkin sinyalnya mungkin jelek ya. Qadarullah, insya Allah. Mudah-mudahan dimudahkan ya. Insya Allah. Ya, demikian para peserta sekalian, pertemuan perdana kita untuk kajian intensif 6 pekan bersama Ustadz Dr. Henol Baharain bersama Indonesia Bertauhid. Mungkin tadi terus ada sedikit beberapa permasalahan ke teknis dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan melanjutkan kembali di pekan ke depan dan insya Allah semoga kita tidak ada gangguan lagi di pekan ke depan. Dan untuk pekan ke ini tidak ada pertanyaan, jadi tidak ada sesi pertanyaan, tidak dibuka. Insya Allah pekan depan kita usahakan. Nanti mungkin ada di antara peserta yang ingin bertanya, bisa kita buka di pekan ke depan. Ya, mungkin demikian dari Anas sebagai host. Dan Ana ucapkan jazakumullah khairan kepada para peserta yang tetap hadir dan tidak meninggalkan kajian selama kajian berlangsung. Dan juga Ana ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah hadir walaupun sedang di luar kota. Dan kepada para tim Indonesia Bertauhid yang juga membantu pelaksanaan kajian kita pada malam hari ini. Ya, kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan sama melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.